Oke, anak ibu kelas 8, selamat berjumpa kembali nakku ya dengan Ibu Age dengan bidang studi IPA Fisika ya nak ya. Gimana kabarmu nak? Sehat kan nakku? Ibu harap semua kalian dalam keadaan sehat, bisa menjaga diri dalam masa COVID-19 ini nakku ya. Supaya kamu terhindar dari bahaya COVID ya. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu sebentar sayang ya. Nah sekarang coba kalian ambil sikap untuk berdoa, biar kita berdoa. Nah sekarang kita berdoa anakku ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih yang telah Kau limpahkan pada kami. Di mana ya Bapa, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang beberapa materi pembelajaran kami. Di mana ya Tuhan, hadirlah Kau di tengah-tengah kami. Kiranya pertemuan ini dapat berguna demi masa depan anak-anak kami seluruhnya. Terima kasih ya Tuhan, kami datang dengan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak ibu, kita jumpa dengan materi usaha dan daya. Ya. Usaha dan daya. Kita bahas dulu apa itu yang dimaksud dengan usaha anakku ya. Nah, apa sebenarnya usaha itu? Nah, jadi usaha itu merupakan perubahan bentuk energi. Ya, perubahan bentuk energi. Di mana usaha dalam fisika itu sangat erat hubungannya dengan gaya dan perpindahan. Nah, misalnya kalau kita melakukan usaha, jadi harus kita melakukan gaya dan perpindahan. Oke. Nah, kita lihat ya. Ada di sini ada 5 contoh ibu buat atau 5 contoh pernyataan. Apakah itu termasuk usaha atau bukan usaha? Kita lihat nakku. Nah, misalnya yang pertama, Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton. Sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Di sini dia dikatakan tadi usaha apabila dia melakukan gaya dan perpindahan. Nah, jadi pada saat Benny mendorong meja, berarti dia melakukan gaya. Berpindah sejauh berapa? 20 cm. Berarti ada dorongan, ada gaya, dan ada perpindahan. Berarti dia termasuk usaha. Oke. Yang kedua, mangga bermassa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Di sini juga mangga bermassa 500 gram jatuh, berarti jatuh dari pohonnya. Gaya gravitasi. Ketinggiannya itulah dikatakan jarak. Nah, jaraknya 2 meter. Berarti dia juga dikatakan usaha. Yang ketiga, Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 30 Newton dan arah rak daging ke rak sayuran. Kemudian kembali lagi ke rak daging. Berarti tidak mengalami perpindahan. Kembali ke awal katanya. Berarti bukan usaha. Dayu menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton hingga telur tersebut pecah. Tidak melakukan gerakan, tidak ada perpindahan, berarti bukan usaha. Balok bermassa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Ya, berarti ada gaya kan aku, ada gaya dan perpindahan, berarti dimasukkan dalam kolom usaha. Oke. Nah, jadi syarat usaha dia harus memiliki komponen gaya yang searah dengan perpindahan benda. Itulah syaratnya. Memiliki komponen gaya yang searah dengan perpindahan benda. Nah, bagaimana cara menghitung usaha? Di sini bisa kamu lihat. Jadi dalam matematik, usaha dibuat dalam bentuk rumus ya, yaitu W sama dengan F kali S ya. W sama dengan F kali S. Di mana W adalah usaha dengan satuan Joule. Kemudian F adalah gaya dengan 1 Newton. Satuan Newton. S adalah perpindahan dengan satuan meter. Ibu ulangi sekali ya. W sama dengan F kali S.
di mana W adalah usaha, satuannya Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Nah, jadi inilah rumus usaha ya. Oke. Nah, kita lihat latihan soal atau contoh soal. Di situ ada, kamu lihat, di mana sebuah benda dengan massa 10 kg berada di atas lantai yang licin. Benda ditarik oleh sebuah mobil. Di situ ada mobil-mobilan ini anakku ya. Dengan mobil derek dengan gaya sebesar 25 Newton. Hingga benda bergeser sejauh 4 meter. Berapakah besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya atau F? Di situ soalnya dibuat pilihan berganda. A 2,5 Joule, B 12,5 Joule, C 40 Joule, D 100 Joule. Nah, sekarang kita hitung. Bisa kita lihat apa tadi yang diketahui. Ya anakku ya. Di sini yang F-nya belum diketahui. F-nya belum diketahui. Ya. Oh, F-nya udah. Berarti yang belum diketahui apanya anakku? W-nya. W. Jadi kita hitung dulu. W sama dengan M kali G. M-nya tadi sudah diketahui kan anakku. Kemudian berpindah 25 F-nya, W sama dengan M kali G. M-nya berapa tadi? 10 kg. Percepatan gravitasinya berapa? 10. Maka W sama dengan 100 Newton ya, 100 Newton. W sama dengan M kali G berarti 100 Newton. Nah, kemudian untuk tahap kedua sudah bisa kita hitung W-nya ya. Kita hitung W-nya dengan jarak dengan gaya 25 Newton tadi ya, dengan gaya 25 Newton. Kemudian jaraknya tadi berapa? 4 meter. 4 meter. Nah, jadi W sama dengan diketahui ya, F 25 Newton, S 4 meter. Ditanya sama dengan W. Jadi jawab. W sama dengan F kali S. F kali S. W sama dengan F kali S. Jadi W sama dengan F-nya tadi 25 dikali S 4. Maka 25 kali 4 sama dengan 100 Joule. 100 Joule. Nah, kemudian tadi rumus untuk menghitung W tadi usaha, W sama dengan F kali S. Jadi untuk memperoleh dua rumusnya lagi nakku. Untuk memperoleh dua rumusnya kita masukkan ke dalam kotak segitiga. Itu bisa kamu lihat W, F, S. Jadi kalau ditanya W, rumusnya F kali S. Jika ditanya F, W per S ya, W per S. Jika ditanya S, maka rumusnya W per F ya, S sama dengan W per F. Jadi dari satu rumus bisa kita turunkan dua rumus lagi ya anakku ya. Oke, Ibu rasa paham kalian pengertiannya apanya itu, contoh soalnya aku ya. Coba kamu ulangi nanti ya. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan daya. Daya adalah kecepatan melakukan usaha atau daya per satuan waktu. Itulah yang maksud dengan daya. Ya anakku ya. Daya adalah kecepatan melakukan usaha atau daya per satuan waktu ya. Atau dengan rumus matematik P sama dengan W per T ya. P sama dengan W per T, di mana P adalah daya dengan satuan watt, W adalah usaha dengan satuan Joule, T adalah waktu dengan satuan sekon ya. Nah, kita lihat latihan soal ya, latihan soal daya. Sebuah mesin menghasilkan daya 12.000 watt. Berapakah kerja yang dihasilkan oleh mesin itu selama 2 jam ya? Ada pilihan berganda di situ. A 6.000 Joule, B 12.000 Joule, C 24.000 Joule, D 86.400 kilojoule. Nah, sekarang coba kita kerjakan. Diketahui tadi dayanya berapa, Nak? 12.000 watt. T-nya sama dengan berapa? 2 jam. 2 jam itu dimasukkan ke sekon. 1 jam sama dengan 3.600 sekon. 2 jam berarti 2 kali 3.600. Sekon berarti 7.200 sekon. Itulah yang diketahui. Yang ditanya adalah usaha ya, atau W. Jadi rumusnya sama dengan W sama dengan P kali T. Berarti P sama dengan 12.000 dikali
7.200 sekon, maka hasilnya 864.000 joule ya, atau kalau kita masukkan ke dalam kilojoule 86.400 kilojoule ya, berarti jawabannya adalah D. Nah, jadi W sama dengan P dikali T, itu tadi rumus dasarnya anakku ya. Nah, jadi kalau ditanya sama dengan P, W per T, ditanya T, W per V. Jika ditanya W, maka rumusnya P dikali T. Nah, jadi itu saja anakku ya.